endorse semua ini guys. Jamnya endorse, patches-nya di endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di malam ini kita sudah memasuki di tahun 2023, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertolabul ilmi bersama beliau Gus Yusuf dan hadir ke tengah ruang dengar Anda keluarga Fas. Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Satu program yang Anda tunggu-tunggu tentunya, dan Alhamdulillah di 2023 kami bisa istiqomah dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hadir menyapa Anda ke tengah ruang dengar, atau untuk Anda yang saat ini mendengarkan di live streaming dan juga pemirsa YouTube channel dari Fas FM dan juga Gus Yusuf channel. Di malam ini Baiti Janati, Rumahku Surgaku untuk edisi 3 Januari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kami akan hadirkan untuk Anda. Silakan pertanyaan Anda bisa sampaikan di 0815-7870-964-nya. Di malam ini beliau Gus Yusuf tak hadir di tengah-tengah kita semua. Kita tersapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat, kita bisa bertemu di awal tahun ya, 2023 dengan tetap fit, tetap sehat, dan tetap semangat untuk ngaji di Baiti Janati ya. Baik. Untuk ada keluarga Fas tentu banyak sekali kemarin-kemarin yang tengah merayakan sebuah pertemuan keluarga mungkin, atau sudah lama tidak bersua, reunian bersama anggota keluarga, mumpung libur panjang begitu. Nah, hari ini kita sudah memasuki kembali di dunia kerja, pendidikan yang sekolah dan juga yang lainnya. Gus, ini banyak yang mengatakan bahwasanya 2022 bisa menjadi ajang muhasabah kita dan 2023 adalah ajang optimis kita. Seperti apa kita seharusnya menyikapi tahun 2023 yang konon katanya banyak tantangan, banyak hal-hal yang membuat kita harus dipersiapkan kencang ini, Gus. Ya, setiap kita masuk tahun baru pasti kita harus punya semangat, kita punya resolusi, capaian-capaian yang harus kita ikhtiarkan, gitu kan? Harus kita ikhtiarkan di tahun baru. Apalagi setelah kemarin kita 2 tahun mengalami pandemi ya, ibaratnya kita terpuruk di semua lini kan. Maka 2023 ini menjadi tahun kebangkitan recovery di ekonomi, recovery juga di pendidikan, mengejar ketertinggalan ya. Secara prinsipil sebetulnya setiap awal tahun kayak gini ini kita kembali lagi bahwa kita ingin menjadi orang yang beruntung, ya kita harus bekerja. Atau Anda menjadi orang yang merugi. Karena ada 3 bagian ya. Satu itu orang-orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Mangkana yaumuhu khairon min amsi fahuwa robih. Yang tahun ini, hari ini lebih baik dari kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita harus berupaya agar tahun 2023 ini menjadi lebih baik. Lebih baik kita tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri aja. Capaian pribadi gitu loh. Saya kalau tahun kemarin mungkin kerjanya masih belum aktif, ya 2023 saya harus lebih semangat. Saya harus capaian bisnisnya jelas, targetnya, dan juga tentu dalam hal ya kebaikan diri kita, baik kepada Allah ataupun kepada masyarakat, ini juga harus ditingkatkan. Oke lah, kemarin saya jamaahnya masih bolong-bolong, resolusi saya sederhana, pokoknya tahun 2023 saya harus jamaah subuh tiap pagi. Nah, namanya kan ini terus ada penyemangat.
Saya harus bangun pagi, saya harus jamaah subuh. Nah, ini menjadi kunci semangat kita. Terus dengan tetangga, dengan keluarga, saya tahun 2022 kemarin karena pandemi Covid, banyak silaturahim yang sementara terputus. Ya, tahun 2023 saya harus menjalin lagi silaturahim, muter lagi ke Pak D, ke Bude. Nah, mamanya kan seperti itu. Pokoknya sebulan sekali saya harus ketemu keluarga. Nah, mamanya itu harus ada target agar sekali lagi yaumuhu khairon min amsi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tapi kalau ternyata kita diberikan nikmat Allah, kesehatan, umur, kesempatan, kok tidak ada perbaikan. Wa mangkana yaumuhu sawaan. Cik padha wae kaya wingi. Sing dablek rebahan ya tiap hari masih rebahan terus itu kan. Menjadi manusia rebahan, silaturahim ya tambah ogah-ogahan. Ya fahuwa khosirun. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang merugi. Karena diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat tidak dimanfaatkan untuk tadi perbaikan. Ya. Atau malah justru drop tahun ini. Kalau wa mangkana yaumuhu sarron, kalau hari ini kok ternyata lebih jelek dari kemarin, wingi lumayan lah, cek gelem salat, saiki kok malah blas gitu loh. Wingi lumayan lah cek takon karo tangga teparuh, saiki malah blas ra takon. Fahuwa halikun, kalau orang yang seperti itu ya mending mati wae. Karena tambah umur ya ora ono manfaate, tambah umur malah mungkin tambah dosane. Masyaallah. Iya. Ya fahuwa halikun wa mangkana yaumuhu syarron, kalau hari ini kok lebih buruk dari kemarin. Ya udah mati aja lah. Karena tambah umur ya tambah dosane wae gitu. Maka saya pribadi harus punya resolusi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Soal capaian baiknya ya hanya kita yang tahu. Mungkin Dimas punya target pribadi, monggo. Ya, kita tidak usah melihat kanan kiri. Memperbaiki lebih baik dari diri saya kemarin. Jadi tidak usah ngoyo, saya harus lebih baik dari tetangga saya. Saya harus lebih baik dari. Nah, ini nanti malah keluarga mah jadi saingan, tidak. Iya kan? Tapi bagaimana kita memperbaiki dari diri kita pribadi lah. Baik. Ya, kita berharap sekali lagi tahun 2023 segalanya bertambah lebih baik, Amin. lebih berkah, lebih manfaat, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk Anda pemirsa Baiti Janati Rumahku Surgaku, serta untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, di malam ini banyak sekali yang sudah mengucapkan selamat memasuki di 2023 dengan penuh semangat, penuh dengan harapan baru gitu ya. Tapi saya sarankan bukan hanya harapan keluarga fase, tapi juga ada bukti nyata dari tindakan yang akan kita wujudkan. Nah, di malam ini kami juga sudah mengucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah setia di 90.1 Fas FM. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di redaksi Baiti Janati di Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pagutan Tegalrejo Magelang. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada beliau Gus Yusuf. Akan tetapi di malam ini kami akan memilih salah satu pertanyaan yang cukup banyak sekali menumpuk di redaksi Baiti Janati. Salah satunya untuk Anda kami angkat dengan tema Ibuku Mencintai Suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf, Mas Dimas, serta redaksi Baiti Janati dan seluruh keluarga Fas dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini saya sangat bersyukur sekali karena masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi di majelis ini, di program kesayangan pendengar dimanapun berada. Besar harapannya Gus, di tahun 2023 ini Gus Yusuf berkenan melaksanakan Baiti Janati Live ataupun roadshow dari daerah ke daerah lainnya, agar kami bisa lebih dekat dan merasakan langsung berkah ilmunya. Wah, ini langsung ditodong ini Gus ya. Resolusi 2023 ini. Mohon maaf itu langsung ke harapan kami di 2023 ya Gus ya. Oke. Dan malam ini izinkan saya menanyakan perihal sesuatu yang masih menjadi buah bibir di masyarakat Gus. Bukan bermaksud ikut menggunjing urusan orang lain, tetapi lebih ingin mencari sebuah kebenaran dari sisi agamanya. Maka perkenankan di malam ini kami bertanya. Yang pertama, bagaimana Gus? Mohon dijelaskan siapakah
yang sebenarnya boleh dinikah oleh seorang mukmin laki-laki, dan siapa sajakah yang tidak boleh dinikahinya. Begitu sebaliknya dengan perempuan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah Gus Yusuf melihat kasus seorang menantu selingkuh dengan ibu mertuanya gitu, atau bahkan sebaliknya mertua selingkuh dengan menantunya. Bagaimana juga hukumnya ini? Yang ketiga, kami mohon pencerahannya dari Gus Yusuf agar kami senantiasa dapat melaksanakan semua perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah untuk menjalankan perintahnya. Terima kasih. Mohon doa dari Gus Yusuf untuk kami, keluarga Fas dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nurul Aina di Kalibawang, Batang. Terima kasih untuk Mbak Nurul Aina di Kalibawang. Juga tentu kepada keluarga Fas yang masih setia di 90.1 Radio Fas FM, ataupun yang malam hari ini gabung di channel media sosial kita. Dalam Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air mani, lalu Dia yang menjadikannya mempunyai nasab, hubungan darah, wasihro, dan hubungan perkawinan. Jadi perbedaan manusia dengan hewan kan di situ. Kalau manusia itu memang Allah menciptakan ada hubungan darah, ada hubungan pernikahan. Nah, ibarat samudra yang luas, tempat bermuara seluruh sungai, itu adalah syariat. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua persoalan-persoalan umat, persoalan kemasyarakatan, persoalan sosial, ini masuk terbingkai dalam yang namanya syariat. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutus di muka bumi, itu ada zaman situasi jahiliyah yang di situ masyarakat tidak kenal. Artinya dia mau kawin lah, belum ada bahasa nikah ya. Mau kawin dengan siapapun nggak ada aturan itu loh. Dia nikah dengan adiknya, mendapatkan buliknya, mendapatkan ini, bahkan orang tua menikahi kepada anaknya sendiri. Dulu terjadi. Anaknya karena cakep, wah eman-eman dipek wong liya, tak pek dhewe wae. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu. Atau karena dia kaya raya, punya kekuasaan, daripada diberikan orang lain, ya udah kakaknya dapat adiknya dapat lah. Itu dulu terjadi di zaman jahiliyah, ketika manusia belum mengetahui tentang aturan. Aturan itulah syariat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di muka bumi untuk mendudukkan persoalan-persoalan umat ini sesuai dengan yang digariskan oleh Allah yang mengatur segalanya, yang digariskan oleh Allah yang menciptakan kita. Nah, maka datanglah Rasulullah menjelaskan tentang pernikahan, itu kan. Dulu itu zaman jahiliyah kan orang tinggal ke pasar. Ke pasar, perempuan itu pada berjajar ya. Tinggal pilih mana yang suka, ambil, bungkus, bawa pulang. Atau mau take away atau mau dinikmati di situ kan. Tinggal bawa pulang. Dulu kan seperti itu. Terus sampai rumah nanti kalau nggak cocok, waduh, saya pengen ganti, ya besok bungkus lagi, bawa ke pasar, tukar lagi. Hampir nggak ada bedanya dengan hewan-hewan hari ini. Nah, Rasulullah datang yang membawa syariat pernikahan, yang membawa kehormatan untuk manusia, kehormatan untuk perempuan, itu Rasulullah. Maka dalam pernikahan itu
ya ada istilah yang namanya muharramat. Muharramat itu seseorang yang tidak boleh dinikah. Nah, muharramat adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh lelaki mukmin, itu loh. Yang mana keharaman ini ada beberapa sebab, Dimas. Iya, Gus. Yang pertama sebabnya karena nasab misalnya. Nah, karena nasab, mahram bin nasab, gitu loh. Mahram bin nasab. Ini harus dibedakan ya. Mahram sama muhrim. Oh, begitu. Kalau muhrim itu orang yang ihram haji. Ini muhrim. Muhrim itu orang ihram. Kalau mahram itu ya orang yang memang diharamkan untuk dinikah. Begitu. Satu, mahram bin nasab, ya ini sebab keturunan. Seperti ibu, gak boleh kita menikahi dengan ibu. Anak perempuan, bapak menikahi kepada anaknya sendiri, itu. Ini tidak boleh. Terus ada mahram birrodok. Birrodok itu sepersusuan. Ya. Jadi kalau dulu sering orang itu nganggap sepele. Punya anak bayi, terus ibunya teteknya nggak keluar susunya, akhirnya terus dititipkan ke tetangga. Nah, terus disusuin sama tetangga. Ya. Bahkan kalau zaman Rasulullah dulu kan juga disusuin. Rasulullah udah ibunya meninggal, nah, terus ada Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Nah, itu antara bayi dengan yang menyusui itu ada mahram birrodok. Kalau bayinya laki-laki tidak boleh menikahi kepada ibunya, ibu yang tunggal sepersusuan, atau anak yang tunggal sepersusuan, itu juga tidak boleh. Oke. Terus ada juga haram mahram bil musaharoh. Musaharoh itu karena ikatan mertua. Ya. Tadi Dimas sudah nikah anaknya, maka tidak boleh double nikah ibunya. Gitu. Anda sudah dapat produknya, masa mau minta pabriknya? Oke. Itu kan. Ya, Gus. Kadang-kadang orang seperti itu, rakus. Rakus ya. Udah dapat produknya kok penasaran mau Pabriknya ya. nyicipin pabriknya. Ini nggak boleh itu loh. Itu namanya mahram bin musaharoh. Nah, untuk lebih jelasnya perinciannya sebagaimana ini. Ini di sini dikatakan yang mahram bin nasab itu yang tidak boleh ibu kandung dan ke atas. Ke atas itu artinya nenek. Ya. Itu nggak boleh dinikahi. Mbah buyut ini ora oleh. Mbah canggah itu namanya bin nasab yang naik ke atas. Oke. Ya. Jadi laki-laki tidak boleh menikahi ibu kandung dan naik ke atas. Terus juga atau anak perempuan Anak perempuan. dan nasab yang ke bawah. Tidak boleh menikahi anak perempuannya. Tidak boleh menikahi cucunya perempuan. Ya. Kakek nikah karo putune perempuan nggak boleh. Atau menikahi kepada buyutnya, canggahnya, terus Ya. urutan nasab ke bawah itu loh. Atau yang ke samping. Ke samping itu tidak boleh menikahi saudara perempuan. Saudara perempuan. Dimas punya adik perempuan. Nggak boleh menikah. Oke. Atau punya kakak perempuan. Nggak boleh dinikahi. Ya. Nikah sedarah namanya itu. Ya, Gus. Nikah sedarah. Nah. Juga saudara perempuan dari ibu Oke. menikahi bule. Ya. Nggak boleh. Buleku kekasihku. Itu nggak boleh. Oke. Tante nggak boleh, itu loh. Bude nggak boleh, itu loh. Itu masih tunggal mahram. Artinya tidak batal kita kalau wudhu
kita mau sholat, ada tamu siapa Bude, ya udah salaman nggak batal. Karena itu mahram kita itu loh. Ya. Juga tidak boleh lagi menikahi saudara perempuan dari ayah. Kalau tadi kan bule bude dari ibu. Ya. Sekarang bule bude dari ayah. Oke. Ini juga termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Ya. Bapak punya adik, kok cakep, nggak boleh. Itu bule itu loh. Ya ya. Meskipun mungkin usianya, kadang kan bule tapi usianya lebih muda juga Lebih boleh, muda, boleh iya. saja. Tapi tetap nggak boleh, Oke. nggak boleh itu dinikahi. Saudara perempuan dari ayah. Terus juga anak perempuan dari saudara, entah sekandung atau anak perempuan dari saudara itu artinya apa? Keponakan. Keponakan. Kan? Ya. Iya. Oke. Dimas punya kakak, kakak punya anak Ya. perempuan. Dimas nggak boleh menikahi keponakan sendiri. Oh begitu ya. Oke. Keponakan sendiri itu nggak boleh, itu loh. Ya baik itu keponakan dari ayah maupun keponakan dari ibu, kan bisa saja itu loh, urut-urutannya itu loh. Terus juga tidak boleh menikahi lagi ibu dari istri. Lah ini Ibu tadi dan yang istri ya. yang sekarang lagi viral. Iya guys. Itu ada selingkuh dengan ibu mertua. Ibu mertua. Nah, ini jelas nggak boleh, itu haram. Kalau dia sudah menikah dengan anaknya, maka ibunya ini sudah menjadi mahram. Oke. Tidak boleh kita menikah dengan ibunya. Meskipun istri sudah meninggal atau sudah dicerai, gitu loh. Oke. Terus istri saya meninggal, Ya. terus ganti ke ibunya, Oke. nggak boleh itu, Ya. nggak boleh. Atau sudah dicerai, itu juga tidak boleh, gitu loh. Itu jelas kan ya? Iya guys. Tidak boleh menikahi ibu dari istri kita. Begitu juga istri tidak boleh menikahi bapak dari suami kita. Itu kan juga itu nggak boleh, gitu loh. ya. Itu kalau ini saya bicara dari sisi laki-laki ya. Ya. Itu sama bisa dilihat dari sisi perempuan. Begitu. Perempuan, anak tidak boleh menikah dengan bapak, tidak boleh menikah dengan bapak mertua, tidak boleh menikah dengan Pak D, dengan Bude. Ya. Kalau tadi saya bicara dari laki-laki, tidak boleh menikah dengan bude, dengan bule. Nah, kalau Anda perempuan ya tinggal diurutkan saja. Itu bin nasab. Ya. Terus juga yang haram lagi, anak perempuan dari istri dari laki-laki lain yang biasa disebut dengan istilah anak tiri. Tapi ini dengan syarat sang istri sudah disetubui, gitu loh. Jadi anak perempuan dari istri, Ya. ya. Jadi Dimas tidak boleh menikah dengan anaknya istrinya Dimas. Jadi kadang kan menikah dapat janda, Oh iya. terus membawa anak perempuan, itu loh. Nek wis ibune ya ora oleh kowe ngepek anake. Meskipun itu anak tiri, gitu loh. Iya guys. Meskipun anak tiri. Ya. Tapi boleh dinikahi ketika ibunya diceraikan dan belum bersetubuh dengan ibunya. Begitu. Ya. Itu boleh. Jadi mamanya nikah karo ibune, belum sempat kita berhubungan, belum sempat berhubungan bersetubuh, Ya. tiba-tiba anaknya sing barep bali saka luar negeri, wah kok ayu anaknya, ini kan
Ya udah ibunya diceraikan, ganti anak. itu boleh, tapi syaratnya asal belum bersetubuh dengan ibunya tadi. Ya. Kalau sudah kumpul bersetubuh dengan istri, itu anak sudah menjadi anaknya kita, tidak boleh dinikahi. Nah itu beberapa persyaratan yang apa. Terus masih juga ada anak perempuan dari saudara istri. Anak perempuan dari saudara istri. Ya keponakan lagi jatuhnya kan? Oh iya. Keponakannya istri. Saya punya istri. Istri saya punya adik, punya anak perempuan. Itu kan keponakan. Keponakan dari istri. Itu nggak boleh dinikah. Bibi perempuan dari istri, baik dari ayah ataupun dari ibu. Itu juga nggak boleh. Bibi perempuan dari istri. Itulah. Jadi istri saya punya bule, baik itu dari ayahnya atau dari ibunya, punya bule, itu kita nggak boleh menikahi kepada bulenya tadi, menikahi kepada bulenya. Nah, ketika keduanya dikumpulkan jadi satu. Nah, tapi kalau sudah diceraikan, ini beda lagi. Boleh itu loh, kayak kakak beradik itu loh, sudah nikah dengan kakaknya, terus meninggal, ganti kepada adiknya, itu boleh. Itu tidak dikumpulkan jadi satu itu loh. Istri dari ayah yang sudah disetubui oleh ayah, ibu tiri ya, ibu tiri nggak boleh. Yang sudah disetubui oleh ayah, tapi ibu tiri nek urung disetubui, itu ya ditanya dulu makanya. Aku enggak itu ya. Udah belum? Ibu perempuan yang disetubui karena kekeliruan, ada istilahnya kalau dalam fikih itu wati subhat. Wati subhat itu ya tidak sengaja. Taruh kata karena malam lampunya mati. Oh begitu. Hujan deras, geragap-geragap, dipikir istrinya, ternyata pembantunya. Nah, kok ayahnya itu mensetubui pembantu, meskipun itu watinya nggak sengaja subhat, kita udah nggak boleh menikahi ke pembantu tadi, karena itu sudah termasuk ibu. Paham ya? Sedikit kurang paham ini. Jadi gini, bapak itu menyetubui perempuan selain ibu tadi. Saya ceritakan wati subhat tadi. Subhat itu maknanya ya tidak jelas, karena malam gelap. Nah tiba-tiba gagap-gagap, biasanya nang jejere itu istri biasanya. Tiba-tiba yang tidur di samping ternyata pembantu. Terjadilah bapak mensetubui pembantu. Nah, itu anak sudah tidak boleh nikah dengan bibi tadi. Iya, dengan pembantu tadi, karena sudah disetubui ayahnya. Turahani bapak ini ra oleh. Nggak boleh, itu sudah ibu. Meskipun itu istilahnya subhat, tidak sengaja. Anak perempuan dari wanita yang disetubui secara wati subhat tadi, pembantu hamil, terus punya anak. Nah itu anak itu saudara kita berarti. Meskipun itu tidak sengaja. Wati subhat. Perempuan yang disetubui ayah karena kekeliruan tadi, sama. Nah, perempuan yang disetubui anak secara subhat, sama. Naudzubillah ya, punya anak laki-laki, dia mensetubui pembantunya, maka ya pembantu itu sudah termasuk anak kita. Oh begitu, karena sudah disetubui oleh anak kita. Nah itulah, maka ini ada aturan-aturan yang memang sudah digariskan,
sudah digariskan itu loh. Itu yang tadi hubungan mahram bin nasab atau mahram bil musoharoh, hubungan darah karena tunggal nasab atau hubungan darah karena tunggal mertua. Itu ada aturan. Nah, sekarang dari beberapa wanita yang diharamkan dinikahi tadi, ada yang mahramnya itu, haramnya itu takbid selamanya. Seperti ibu dari istri, mertua itu selamanya nggak boleh. Meskipun kita sudah cerai dengan anak, istri saya meninggal, terus nikah ke mertuanya nggak boleh, itu selamanya nggak boleh. Itu namanya tahrim ala ta'bid, haram yang selamanya. Tapi ada pula yang haram tidak selamanya, haram hanya ketika dikumpulkan. Tahrumu ala jihadil jam'i, seperti adik ipar. Nah tadi kakak beradik nggak boleh dikumpulkan. Tapi kalau kakaknya dicerai, ganti adiknya boleh. Ya. Atau adik, kita nikah adiknya, meninggal, ganti kakaknya boleh. Itu berarti haram alal jam'i. Haramnya itu hanya ketika dikumpulkan, itu loh. Baik, guys. Nah, ketika istri meninggal maka adiknya boleh dinikahi. Itu Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Tidak boleh dikumpulkan seorang istri dengan bibinya, atau bibinya seorang istri dengan saudaranya, nggak boleh. Tapi kalau tidak kumpul boleh, gitu loh. Ya, kalau banyak yang bertanya, anak gawan karo gawan, boleh. Boleh ya guys ya? Boleh. Jadi saya punya anak laki-laki, menikah dengan perempuan, dia juga punya anak perempuan. Nah itu dinikahkan boleh kalau gawan podo gawane. Oh begitu. Tidak ada hubungan apa-apa itu. Tidak ada hubungan apa-apa itu. Terus untuk sepersusuan ada beberapa aturan khusus yang bisa menjadikan seorang itu haram dinikahi, yaitu wanita yang menyusui bukan ibu kandung, sudah pada batas usia menstruasi 9 tahun ke atas. Tadi kan ada yang haram karena birrodok ya. Tadi. Haram karena menyusui. Itu syaratnya yang menyusui itu wanita yang sudah menstruasi. Nah, sing nyusui cah umur 7 tahun urung apa mimi-mimian itu sah itu. Terus lah ini bayinya juga belum berumur di atas 2 tahun. Belum berumur 2 tahun ke atas. Nek bayi ini wis 30 tahun, nah itu sudah bukan tunggal rodok itu. Udah nggak ngefek. Disusoni. Terus umur 30 tahun itu nggak ada efeknya. Tapi kalau bayinya baru umur 1 tahun disusoni tanggane, itu udah nyambung rodok itu loh. Dan penyusuan tadi minimal 5 kali tegukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, artinya berturut-turut atau tidak. Nek mingkek pisan tok rewel terus bocah disusoni pisan tok, ya belum. Paling enggak itu 5 kali tegukan. Baik langsung, artinya dari payudaranya, ataupun susu yang sudah diletakkan di botol. Diperas dulu ya. Mahram sepersusuan ini hukumnya sama dengan mahram seperti nasab. Maka dikatakan wa yahrumu minar rodoi ma yahrumu minan nasab. Artinya begini, nggak boleh nikah dengan anaknya ibu sepersusuan, nggak boleh nikah dengan budenya adiknya ibu sepersusuan, kakaknya ibu sepersusuan. Jadi urutannya sama dengan haram-haram tadi yang disebabkan karena nasab itu loh ya. Jadi hubungan seorang laki-laki dan ibu mertua adalah hubungan musyaharah,
Syariat menetapkan ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka ibu kandung dan nenek perempuan tersebut langsung menjadi mahram mu'abbad, mahram yang selamanya, yang selamanya. Ya, ini juga harus dipahami, karena hari ini ya seperti yang kita lihat kan, kadang-kadang terjadi affair, terjadi perselingkuhan antara menantu dengan mertua, baik mertua laki-laki atau mertua perempuan. Nah, sebetulnya itu sering terjadi, cuman ini kemarin kan ya karena dikulik orang sekarang pengen ngerti urusan orang lain, akhirnya jadi meledak. Tapi ya mungkin ada hikmahnya lah. Amin. Ada hikmahnya agar kita lebih berhati-hati. Kita lebih berhati-hati, artinya ya memang ya gimana ya, masa kita mau curiga dengan ibunya sendiri? Masa kita mau curiga dengan ayahnya sendiri? Tapi apapun ya, kalau laki-laki dan perempuan ya memang harus dibatasi kan. Iya Gus, ya. Kadang-kadang, tapi karena kadang-kadang tinggalnya masih satu rumah, nah itu kan, maka ya terjadi gesekan-gesekan yang akhirnya juga ya namanya setan itu bisa masuk ke siapapun. Ya ini mungkin bisa menjadi perhatian semuanya lah, agar lebih berhati-hati, lebih berhati-hati menjaga hubungan apapun ya, meskipun dia orang tua, tapi ketika beda laki-laki dan perempuan ya potensi godaannya masih ada. Masih ada ya. Ya, begitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga FAS dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Baiti Janati masih Anda simak dan juga Anda dengarkan ya, baik di live streaming atau juga untuk Anda bisa mendengarkan di aplikasi Noise ya, atau juga suara yang dimana Anda bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Di malam ini kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati, kami akan membahasnya kembali untuk Anda keluarga FAS. Di malam ini ada 1, 2 yang hampir sama pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya hamba Allah yang ada di Magelang turut mengucapkan selamat menyongsong di tahun yang katanya penuh tantangan ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, amin. Jadi mau menanyakan terkait dengan perihal berita terkait dengan pernikahan juga Gus, kemarin yang ada di Sumatera. Ada sebuah pernikahan yang hampir saja berlangsung. Kenapa dikatakan hampir berlangsung? Karena H-1 diberlangsungkannya pernikahan tersebut. Dari pihak laki-laki bertandang ke pihak perempuan, yang dimana sudah dijelaskan dalam rembuk keluarga. Seorang laki-laki menyerahkan mahar, kemudian memberikan mas kawin sebanyak 35 juta rupiah. Sudah diserahkan, dan menurut keluarga wanita akan dijadikan dekorasi dan juga tenda yang cukup megah gitu. Tetapi H-1 ternyata tidak ada apa-apa, hanya tenda biasa saja. Melihat seperti itu, kemudian pihak dari calon mempelai pria menanyakan kepada pihak keluarga, bukannya mendapatkan jawaban yang baik, tetapi mendapatkan sebuah hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan sang ibunya dibentak dan bermacam-macam, sehingga sang calon mempelai pria tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut, bahkan meminta kembali apa yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Bagaimana Gus sebenarnya hukum tersebut? Jadi sebetulnya masyarakat harus memahami urgensi yang namanya walimah atau resepsi tadi ya. Itu kan persoalan resepsi kan. Karena resepsinya tidak sesuai yang kita harapkan, ya kan? Wong saya sudah ngasih sekian juta kok ternyata hanya dapatnya di balai desa. Padahal kita mintanya di hotel. Bahasa sederhana seperti itu, ya kan? Akhirnya terus pernikahan dibatalkan. Ya, sebetulnya tujuannya apa sih pernikahan itu? Itu yang harus dipahami awal dulu. Iya, Gus. Bahwa pernikahan itu tujuannya adalah untuk beribadah bersama, membangun keluarga, hingga nanti menghasilkan keturunan yang solih-solihah. Tujuan pertama adalah ibadah.
menjalankan sunnah Rasul, meninggalkan kemaksiatan, itu yang paling penting. Ya, itu bisa tercapai hanya dengan akdun nikah. Ketika akad itu sudah terpenuhi syaratnya, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, sudah cukup, itu loh. Sudah cukup. Tujuan dari pernikahan sudah tercapai. Lah, soal resepsi, walimah itu hukumnya sunnah, gitu loh. Itu hukumnya sunnah. Seharusnya kan itu bisa dirembuk. Iya, guys. Ya udah, ini uangnya saya kembalikan, walimahnya nggak jadi, tapi pernikahannya tetap. Namanya kan. Oh iya. Jadi jangan menghilangkan niat dan tujuan awal hanya karena persoalan-persoalan sunnah tadi, gitu loh. Persoalan sunnah tadi. Iya. Ya, ada juga kemarin yang batal nikah karena dalam perjanjian mahar itu kan disertakan sertifikat. Iya. Ternyata aku nggak ada sertifikatnya. Disertakan BPKB mobil, ternyata kok hanya BPKB sepeda motor. Iya. Ini menyalahi kesepakatan. Oke. Kalau kesepakatan seperti itu mungkin iya. Tapi sebetulnya nikah itu kan, mahar itu kan tidak harus berupa emas, tidak harus berupa duit banyak, gitu loh. Tanda mata aja cukup. Kalau dalam kitab itu istilahnya dikai gelang, kai kalung, kawat duntel-untel dadi gelang gede mahare itu kan. Naku gitu ya. Nah, itu kan dikasih apa itu udah cukup. Sudah cukup ya, guys. Ya. Sebetulnya itu yang harus dipahami sejak awal. Beda kalau pernikahan itu memang untuk nyari rumah. Saya mau dinikah asal rumah sak sertifikat lah. Begitu. Mobil sak BPKB ini. Nah, itu beda lagi tujuannya. Saya ingin tanya tujuan pernikahan apa itu. Yeah. Kalau tujuannya ibadah, maka ya sangat disayangkan kalau dia batal nikah hanya karena resepsi yang tidak sesuai ekspektasi tadi. Yeah. Ekspektasi. Dan sebetulnya kalau soal resepsi itu biasanya kan lebih pada keluarga ya. Bukan kepada mempelai berdua. Yeah. Meskipun ya calon pengantin punya hak untuk ikut menata acara tapi biasanya sing ngragati ki jek wong tuane gitu. Iya, guys. Saya wong tuane. Atau kalau memang itu sudah betul-betul terus kadang-kadang yang bikin ruwet lagi itu ini antara laki-laki perempuan nggak ada masalah, tapi yang tersinggung keluarganya, gitu kan? Yeah. Keluarganya. Ini menurut saya tolong harus dimatangkan sejak awal. Rembuk di awal itu dimatangkan. Kalau memang tidak mampu ya ndak usah paksakan harus walimah kan? Iya, guys. Nggak usah walimah daripada kamu udah janji saya besok walimahnya di hotel bintang 5. Cateringnya maka ini, videonya nanti artisnya kita ngundang ini. Tapi ternyata sampai hariannya hoax. Iya. Ini kan menurut saya lebih baik ngomong apa adanya. Dek, aku isone ya ming slametan. Engko tak ngundang keluarga karo tonggo nyembelih pitik. Mahare ya wis cukup seperangkat alat sholat. Itu kan lebih nyaman, terbuka. Saling percaya. Nah, kalau dia harus nikah dengan resepsi yang besar-besaran tapi ternyata modalnya hutang, nah, itu kan berat. Ya, itu yang harus dipahami. Kalau soal membatalkan itu ya kita lihat ini hukumnya bisa haram ketika itu menyalahi perjanjian. Tapi kalau janjinya seperti ini terus dia membatalkan, ya mungkin mubah atau mungkin dia menyakiti, dia bisa dosa ketika menyakiti. Idza unnas, menyakiti sesama manusia atau mempermalukan keluarga. Gitu. Ya, jadi tolong pahami dululah sebelum nikah ini niat tujuannya seperti apa, terus dirembuk
secara baik-baik, tidak usah mengada-ada. Wis apa duwene lah kandhake. Ya. Gelem yo ngene iki, ora gelem yo kebangetan. Itu kan selesai. Oke, baik. Rebugane itu kan enak itu loh, Iya. tidak dipaksakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Bisa narimo ya, keluarga Mas orang Jawa mengatakan bahwasanya tidak harus diada-adakan gitu. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Terima kasih dari Mas Udin yang ada di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Saya mau menanyakan perihal pernikahan. Dari beberapa informasi yang ada di media yang gencar dari beberapa penjuru tanah air ini memang saat ini acap kali terjadi, Gus. Ada sebuah pertanyaan yang dari hati kecil saya menanyakan kepada Gus Yusuf. Sebuah pernikahan akan menjadi sebuah hanya transaksi, tanda petik ini, Gus, yang terjadi antara calon mertua dan juga calon pihak mempelai pria gitu. Nah, apakah diperkenankan, Gus, syarat-syarat tertentu tadi dalam ajaran agama Islam sehingga memberatkan bagi seorang calon mempelai pria? Ya, kadang-kadang tradisi setiap daerah berbeda-beda ya. Iya, Gus. Berbeda-beda. Seperti di Saudi, di negara Arab, itu nikah itu kalau nggak punya duit sekian X nggak bisa. Gitu. Bahkan di sana itu ada subsidi pernikahan. Oh ya? Iya. Wah. Jadi nikah itu mahalnya harus sekian, nanti resepsinya pokoknya ya harus nabung dulu lah, minimal 50 juta. Kalau Anda sudah punya duit 50 juta, Ya. serahkan ke KUA, rekeningnya nomornya, ya udah saya nikahkan. Tapi kalau belum punya 50 juta, tidak usah nikah. Wow, begitu. Itu ada yang seperti itu Iya. loh. Bahkan di sana itu ada subsidi pernikahan, terus bagi keluarga baru ada subsidi juga untuk bangun usaha baru. Itu kalau iya. di negara-negara Timur Tengah ada. Kalau di Indonesia kita kan nyaman, Ya. modal 1.000 iso nikah, itu ibaratnya seperti itu. Iya. Ibaratnya seperti itu. Beli seperangkat alat sholat, nah, udah ada wali, ada saksi, nah, terus ada KUA. Nah, ini biaya di KUA saya nggak tahu sekarang berapa. Itu. Mungkin 500.000 lah atau berapa. Ya, kurang lebih. Ibaratnya 1 juta, 2 juta kita sudah bisa nikah. Dan walimah itu yang disunatkan itu tidak harus gede-gedean. Ya. Bahkan Rasulullah itu walimah itu pernah hanya gawe jenang gitu loh. Ya. Bikin jenang berapa piring diserahkan ke sahabat-sahabat, ini walimah pernikahanku. Atau cukup dengan motong kambing 1. Ya. Wis motong kambing, selamatan, ngundang keluarga dekat. Itu sudah menetapi syarat kesunahan. Jadi tidak harus di gedung yang mewah, tidak harus ngundang orang sekian ribu, harus gini gitu, enggak. Syarat kesunahan itu sudah cukup. Hanya memberikan atimah, memberikan makanan kepada keluarga itu sudah, itu walimah. Atau bahasa kita ya selamatan lah, itu walimah gitu ya. itu. Ya. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir di malam ini sudah ada kirimkan juga di redaksi Baiti Janati Rumahku Surgaku. Di malam ini kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Dari Alia yang ada di Magelang menanyakan, bukan bermaksud ingin menyudahi dengan hubungan kami, Gus, bahwasanya sebuah hubungan kami sudah cukup lama, tetapi di akhir-akhir ini saya menaruh curiga bahwasanya calon mempelai saya yang saat ini sedang kuliah di luar negeri ini tidak bermaksud untuk melanjutkan hubungan kami. Padahal kami sebelumnya sudah berembuk keluarga. Dikarenakan dia harus kuliah di luar negeri, dari beberapa hari terakhir atau bahkan 1 bulan lebih, dia tidak mengindahkan dari WhatsApp saya, telepon saya, dan juga dia sudah berani memasang salah satu status dengan wanita lain. Nah, bagaimanakah cara saya untuk mundur, Gus, dari dia? Kemudian bagaimanakah cara saya untuk bisa meminta izin kepada keluarga untuk lebih baik mundur daripada maju tapi hancur. Terima kasih dari Aila yang ada di Magelang. Iya, menurut saya memang itu harus dibicarakan lebih serius. Ya. Nggak apa-apa kalau memang mau mundur, wong ya juga belum ada ikatan itu loh. Agar
daripada dipaksakan tapi ternyata memang satu pihak ada yang tidak nyaman itu loh. Iya, Gus. Memang satu pihak tidak menghendaki, dipaksakan nanti ya di tengah jalan pasti kandas itu loh. Tapi kalau memang kedua belah pihak sudah oke, sepakat, ya meskipun terpisah dia di luar negeri atau dimanapun, dia pasti akan komitmen, pasti akan menjaga. Tapi kalau udah kelihatan kok, wah ini ada tanda-tanda dia mulai dihubungi angel, itu loh, dikontak rata bales, wah ini apa itu loh. Ya mending dibicarakan secara terbuka. Kalau memang dia sudah merasa mungkin ada yang lain ya, enggak usah khawatir lah, jodoh sudah ada yang ngatur. Amin. Jadi mantap saja daripada dipaksakan, nanti di tengah jalan malah terjadi masalah gitu ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Ayla yang ada di Magelang dan keluarga Fas dimanapun Anda berada. Sebenarnya di malam ini banyak notif pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan di Gus Yusuf Channel dan juga di live Fas FM Magelang ya. Akan tetapi karena waktu sangat terbatas, di malam ini kami sampai di sini dulu kebersamaan kita di Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Akan tetapi untuk Anda yang baru saja mendengarkan dan juga untuk Anda pemirsa, saatnya kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu pernah suatu ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang tua yang wajib kita hormati, sing kudu dibekteni?" Rasulullah menjawab, "Man walladaka," orang yang melahirkan kamu. Ibu dengan bapak kamu, itu adalah orang tua yang harus kamu hormati, harus kamu sayangi, harus kamu hargai. Sampai beliau mengatakan, ridullah biridul walidain. Terus sahabat tadi tanya, siapa lagi orang tua yang harus saya ikuti, yang harus saya hormati? Man zawwajaka, orang yang menikahkan kamu. Mertua, bapak, ibu mertua, itu adalah orang tua kamu. Jadi menurut syariat Islam, posisi orang tua kandung dengan mertua itu sama. Sama, haknya sama, kewajiban kita juga sama untuk menghormati, menyayangi orang tua kita. Jadi tolong, ini harus dipahami betul oleh keluarga Fas, bahwa pernikahan ini bukan hanya mempertemukan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu pasang, tapi hakikat pernikahan adalah mempertemukan dua keluarga tadi, yang ada mahram bin nasab, bulekmu ya bulekku, itu kan, jadi kan seperti itu. Adikmu ya adikku, itu kan. Nah ini mempertemukan dua keluarga. Anda kalau mau menikahi perempuan, ya Anda harus menerima orang tuanya perempuan tersebut, harus menerima keluarga besarnya. Ini konsekuensi pernikahan. Jadi tidak boleh tadi menikahi buleknya, menikahi apanya. Ini urusan tadi menjadi keluarga, mahram bin nasab, mahram bil musaharoh. Nah itulah, maka ini harus dipahami agar tidak ada menantu vs mertua, konflik ya, karena dia hanya mau anaknya saja tapi orang tuanya nggak mau, atau lebih jauh lagi menantu selingkuh dengan mertua, nggak boleh, ini ada aturannya. Yaitu karena sudah keluarga, ibunya istri juga ibu saya, ayahnya ayah saya, gitu kan, kakeknya kakek saya, adiknya adik saya, ponaannya ponaan saya, ini harus menerima. Bertemu dua keluarga, itulah inti daripada pernikahan. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda pemirsa serta untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Bakuten Tegarja Magelang. Insya Allah kita ketemu lagi di Baiti Janati di kesempatan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.